Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 6 yang berbunyi demikian. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu Tuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung karena mereka tidak percaya atau tidak taat kepada firman Allah. Saya berikan tema renungan ini adalah Yesus menurut Rasul Petrus. Menurut Rasul Petrus, Yesus itu adalah digambarkan seperti sebuah batu yang dipilih oleh Allah, yang diletakkan di Sion, tapi kemudian dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Tetapi oleh karena keajaiban Allah, tetap menjadi batu penjuru di Sion itu. Dan bagi yang percaya, tidak dipermalukan. Yang tidak percaya, tersandung karena mereka tidak taat pada firman Allah. Petrus percaya Yesus Kristus itu seperti batu yang diletakkan di Sion, tapi dibuang oleh tukang-tukang bangunan, tapi tetap kemudian menjadi batu penjuru. Mengapa? Karena sungguhnya itu nubuatan Nabi Yesaya 700 tahun yang silam, bahwa Mesias itu akan datang bagikan seperti batu yang diletakkan di Sion oleh Allah, tapi dibuang oleh tukang-tukang bangunan, tapi tetap menjadi batu penjuru. Sehingga Yesaya bernubuat. Rupanya Yesaya dipakai Allah untuk mengingatkan umat Allah tentang Mesias itu, karena mungkin sudah lama tidak didengungkan lagi tentang Mesias, yaitu Mesias, Raja yang selama-lamanya, Raja yang kekal, yang sudah dari keturunan Daud. Karena Daud pernah menerima firman Allah melalui Nabi Nathan bahwa kerajaannya tidak berkesudahan. Kerajaan dari keluarga Daud tidak berkesudahan. Dan Daud sendiri pernah menggambarkan dirinya seperti orang yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, tapi kemudian menjadi batu penjuru. Karena Daud pernah mau dibuang oleh Raja Saul, mau dibunuh oleh Raja Saul, tapi tidak bisa. Bahkan akhirnya Daud menggantikan Saul sebagai raja, walaupun dia bukan anaknya. Dan Daud mengalahkan semua musuh-musuhnya, dan Daud memerintah dengan penuh damai sejahtera. Itulah kemudian gambaran Mesias itu seperti Daud itu. Dan rupanya saudara-saudara, Tuhan Yesus mengklaim bahwa nubuatan itu digenapi dalam diri Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus Kristus juga berkata kepada orang banyak pada waktu itu. Dia berkata, kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan yang ajaib di mata kita. Jadi Yesus mengklaim bahwa nubuatan itu akan terjadi dalam diri Yesus, karena Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Karena Yesus Mesias, anak Allah yang hidup, itu juga dipercaya oleh Petrus. Ketika Petrus ditanya, menurut kamu siapakah aku ini? Petrus menjawab, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian karena Yesus berkata demikian, maka kemudian Yesus terus diusahakan untuk segera dibunuh. Dan akhirnya Yesus dia disalibkan, tapi Yesus bangkit dari antara orang mati. Jadi Yesus bukan raja di dunia ini, tapi raja di Sion, di bait Allah. Di bait Allah. Bait Allah itu di surga, dan di bumi memang ada di bait Allah. Pada waktu itu di Sion itu, di Yerusalem. Tapi dalam perjanjian baru, yaitu dalam gereja-gereja lokal, bahkan lebih sempit lagi. Kerajaan Allah itu ada di dalam kehidupan setiap orang percaya. Karena setiap orang percaya adalah bait Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan orang yang percaya tidak dipermalukan. Seperti Petrus tidak dipermalukan. Jadi Petrus akhirnya menjadi orang yang terkenal luar biasa. Karena apa? Karena ketika Petrus berkhotbah tentang Yesus Kristus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, keturunan Raja Daud, maka 3.000 orang bertobat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Demikian juga saya dan saudara. Kalau saya dan saudara memiliki iman seperti Petrus, tidak pernah akan dipermalukan, tapi justru akan semakin memuliakan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini sungguh-sungguh memberkati kita sekalian. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita senantiasa.